Masa Ci? Iya. Kenapa mesti ngebohong? Gue sanggup kok. Gue sanggup memenuhi kebutuhan gue sendiri. Kebutuhan, keinginan, dan kemewahan yang gue mau. Saya sanggup. Jadi gak perlu. Prenup tuh surat apa sih, pranikah. Surat pranikah, perjanjian pranikah. Nggak ribet say ngurusin harta, ya udahlah. Toh apa yang gue dapat dari gue sendiri, yang gue cari sendiri lebih dari cukup kok. Top global tuh apa, top global sih? Kuras hartanya nggak perlu lah, nggak perlu say. Ya biar kayak mana ya, biar kayak mana sedajal-dajalnya lelaki gue ya kan. Tapi keluarganya baik gitu. Jadi ya gue juga nggak mau menyakiti sampai kayak gimana. Nggak mau nggak mau kemaruk lah intinya. Bodoh amat gitu. Kalau misalnya cerai ya udah cerai aja. Yang penting lu jangan ambil anak-anak gue, udah gitu aja. Tapi ya keluarganya baik gitu, jadi gue nggak mau sampai jadi ribut sama keluarganya. Bahkan sampai kayak case udah kayak gini pun juga keluarganya tetap baik sama gue. Soalnya gimana ya, nggak enak juga kan kalau misalnya lu sampai cerai pun sampai harus kayak berantem berantem gitu kan, kasihan anak juga ya. Kan gue maunya kalaupun misalnya sampai pisah juga tetap anak gue bisa ke bapaknya, bisa ke gue, terserah. Walaupun hak asuhnya di gue, tapi anak gue bebas mau tinggal sama siapapun. Mau tinggal sama gue boleh, mau tinggal sama bapaknya boleh, mau ketemu neneknya, kakeknya boleh, mau sama bokap nyokap gue nggak apa-apa. Jadi terserah anaknya mau kemana. Jadi gue nggak ngelarang sama sekali. Dia nyesel nggak? Ya nyesel lah. Jangan cerai ya, gue juga belum ada keputusan cerai. Cuman we'll see lah. Kan memutuskan cerai nggak bisa dengan kepala masih emosi ya. Jadi kalau lo tanya gue masih emosi atau enggak, ya pasti masih emosi lah, masih keinget-inget baru bentar. Belum yang bener-bener bisa santai gitu ya. Emosi gue juga masih up and down, masih tiba-tiba kadang bangun pagi gue tiba-tiba emosi gitu ya, malam tiba-tiba gue emosi gitu, jadi masih unstable lah. Masih serumah lah. Lu orang juga mungkin banyak banget yang sering lihat gue masih sering jalan di mall, makan bareng. Ya kenapa? Karena gue tidak mau memberikan impact yang sangat negatif ke anak-anak gue gitu, yang tiba-tiba gitu, gue nggak, yang biasanya kita selalu ke mall bareng, makan bareng, terus tiba-tiba nggak sama sekali. Gue nggak mau. Pokoknya intinya ya udah, bapaknya udah salah, udah gue maki-maki, udah gue omelin, udah dapat akibatnya juga. Gue nggak mau sampai lebih memberikan dampak negatif lagi ke anak-anak gue, udah gitu. Enggak sih, sebenarnya gue bukan urusan agama. Ya walaupun intinya gini loh, walaupun gue kesel sama bapaknya, kadang dulu bego banget sih lu. Kayak pengen gue itu kalau bisa ya palanya pengen gue ulek tuh pakai ulekan cabe, enggak lo? Oh, nggak bisa sampai cabe, sambal setan, lu tau gak sambal setan kan? Lu tau kan sambal setan panas pedes sih, gue pengen ulek tuh kepalanya je. Aduh ya lalu betingkah banget udah jadi laki gitu ya. Pengen banget. Cuman nih gimana? Maksudnya gue kalau kayak gitu kan anak gue yang ngeliat kesian ya. Gue sih mikirin anak gue, jadi gue tuh kagak, sampai sekarang pun begini gue juga
jarang banget pernah sih, ada 2 kali lah semenjak itu gue ada kebablasan, gue emosi, gue marah di depan anak gue, dan itu anak gue shock banget. Sampai yang pertama aja si Audrey nangis. Jadi gue setelah ngelihat Audrey nangis ya gue kaget juga gitu, karena kan gue selama ini gue tidak pernah berantem bisa dibilang sama laki gue. Jadi anak gue tuh awam sekali dengan hal-hal yang kayak misalnya orang lain mungkin emak bapaknya sering berantem, anak gue nggak pernah ngeliat gue berantem. Jadi dia shock sekali gue emosi, gue marah sama bapaknya, Audrey sampai nangis. Jadi udah saling memaafkan ya. Ya saling memaafkan gimana sih saling memaafkan? Emang dia perlu maafin gue? Cuman gue yang perlu maafin dia, enak aja lu dimaafin gue apaan? Apa yang dia maafin dari diri gue? Coca-Cola. Iya, jadi ya intinya gue tetap pengen membikin lingkungan rumah gue ini, maksudnya ibaratnya kan rumah ini kan ya anak gue dari kecil sampai gede ya di sini gitu, yang dia merasa aman, stabil di rumah ini, di lingkungan ini, environment ini. Gue tidak pengen bener-bener merubah itu gitu loh, karena kan stabilitas anak tuh penting banget, apalagi di umur-umur kayak gini. Jadi gue tuh nggak mau bikin mereka mentalnya down. Jadi gue sebisa mungkin nggak marah di depan mereka, nggak marah sama laki gue di depan mereka, tetap masih makan bareng. Ntar kalau nggak ada mereka baru gue ganyang gitu. Gitu. Dan itu udah jadi, gue udah maksudnya itu udah komitmen gue ke laki gue, pokoknya gue gak akan marah sama lu di depan anak-anak gue. Jadi kita akan pura-pura baik-baik aja gitu ya, walaupun ya gak kayak dulu, tapi setidaknya gak berantem. Cuman kalau begitu anak udah sekolah atau gue ganyang dia. Nganter sekolah gimana ya, kadang gue yang nganter, kadang masih dia yang nganter. Pokoknya itu sih pesan gue, apalagi kalau misalnya anak lu masih kecil ya. Kalau sampai pasangan lu selingkuh ya sebisa mungkin lu tuh jangan sampai berantem di depan anak. Soalnya ya kesian lah mental mereka. Mereka udah ya ibaratnya orang tuanya udah ada yang nyakitin gitu, udah ada yang selingkuh, lu jangan nyakitin mereka lagi. Walaupun ini memang susah, cuman ya gitu cara satu-satunya buat lu ngejaga kestabilan mental mereka tuh gitu. Soalnya hal-hal yang terjadi di waktu masih kecil itu bisa keinget terus sampai tua, jadi trauma buat mereka gitu. Sebenarnya ini sih salah satu hal yang gue mau podcast juga ya. Kenapa gue juga ngeliat banyak banget yang DM gue kayak aku tuh anak dari korban yang perselingkuhan gitu, kayak papanya selingkuh, ada juga yang mamanya selingkuh. Kasian,